Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 4 sampai 11. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjalankan Taurat.
Yesus tidak bermaksud meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ia bahkan menegaskan bahwa siapa saja yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah Taurat akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Jika dalam sosialisme orang melaksanakan kasih kepada sesama, meskipun di mulut tidak mengakui dan menyembah Tuhan, apakah dalam kapitalisme orang mengajarkan perintah Tuhan untuk mengasihi, namun kurang melaksanakannya? Sebab bukankah yang dikejar adalah kekayaan dan kesejahteraan yang terfokus kepada orang-orang tertentu saja? Saudara-saudariku terkasih, janji Tuhan bahwa siapa yang melaksanakan dan mengajarkan perintah Tuhan akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga, kiranya menjadi kekuatan, pegangan dan penghiburan saat kita disalimi dalam perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan dan kasih di bumi. Kita tahu bahwa mengikuti jalan Tuhan secara konsekuen bisa berujung pada kemartiran. Yesus memberi teladan bahwa untuk menaklukkan dunia, dosa dan kematian, Ia tidak merebut kuasa, mengangkat senjata, merobohkan lawan, dan mengumpulkan harta untuk menjamin kesejahteraan diri di dunia. Semoga karena bilur-bilur dan darahnya, kita semua dilindungi, dikuatkan dan disembuhkan dari dosa, penyakit dan kematian. Semoga demikian.